Tiga anggota polisi terkena panah saat membubarkan perang antar kampung. Dua dari tiga pelaku pencurian dengan pemberatan milik warga negara asing di Mataram dihadiahi timah panas. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, ragam informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Hafizah, pemirsa inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Tiga anggota polisi terkena panah saat menghalau dan membubarkan perang antar kampung di wilayah Cakranegara. Bentrok ratusan aparat kepolisian dengan sejumlah warga pecah. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan warga. Namun warga yang hendak melakukan penyerangan makin beringas dan menyerang aparat hingga bentrok warga dengan polisi pecah. Dalam peristiwa ini, tiga anggota polisi menjadi korban karena terkena panah. Sementara dua orang warga diamankan karena diduga memprovokasi warga lainnya untuk menyerang polisi. Jadi dapat saya sampaikan bahwa kejadian tadi pagi yang mengakibatkan 4 orang anggota saya terluka itu karena masyarakat Taliwang yang menyerang petugas kepolisian. Kebetulan yang memimpin adalah saya. Di sekitar dari jam 3:30 sampai jam 6 itu kami terus menghimbau masyarakat. Banyak videonya itu yang beredar, dan Kibrimo menghimbau agar masyarakat pulang dan sebagainya. Dari Pentapan menghimbau menembakkan gas air mata. Yang jadi persoalan kan bukannya masyarakat itu mengerti, tapi kan dia paham, dia berhadapan dengan aparat kepolisian, dia paham. Tapi bukannya pulang kan dia malah menyerang aparat kepolisian. Contoh pada saat saya negosiasi dengan Kaling, dengan beberapa tokoh, itu malah ada aparat yang dipanah, yang mana, terus memanah, melempar batu, melempar botol. Jadi sebenarnya masyarakat Taliwang sudah sadar dia berhadapan dengan aparat kepolisian. Karena tidak ada masyarakat mojok di situ. Karena apa? Masyarakat Taliwang berhadapan dengan pengeras suara yang dikendalikan oleh Brimo. Jadi khusus yang tadi pagi, ya memang tadi masyarakat Taliwang yang memang menyerang petugas pada saat petugas menghimbau masyarakat kembali ke rumah masing-masing. Perbuatan sejumlah oknum warga menyerang aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di perbatasan kampung yang bertikai. Polisi menghimbau oknum warga yang menjadi provokator untuk segera menyerahkan diri secara sukarela. Jika tidak, akan diambil tindakan tegas dan terukur oleh aparat kepolisian. Sementara dalam bentrok polisi dengan warga, 3 polisi menjadi korban terkena anak panah dan telah menjalani operasi di rumah sakit. Situasi pasca bentrok polisi dengan warga saat ini sudah mulai berangsur kondusif, namun warga diimbau untuk tetap waspada dan sama-sama menjaga situasi Kamtipmas. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 dari 3 pelaku pencurian dengan pemberatan milik warga negara asing di parkiran salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram dihadiahi timah panas karena berusaha kabur dan melawan petugas saat akan ditangkap. Pengejaran tim Puma Polresta Mataram dibantu tim Puma Polres Dompu terhadap 3 pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat terhadap barang milik warga negara asing di parkiran pusat perbelanjaan di Mataram membuahkan hasil. Ketiga pelaku berhasil disergap polisi saat menggunakan mobil sewaan di daerah Bima, Pulau Sumbawa. Namun 2 dari pelaku terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kaki karena berusaha kabur dan melawan petugas saat akan ditangkap. Ketiga pelaku ditangkap berkat rekaman CCTV. Memang bukan berasal dari Mataram, yang bersangkutan satu berasal dari Sumbawa, 2 berasal dari ada yang dari Sumatera dan ada satu lagi yang dari Lok Sumawi, Nanggur Aceh. Nah, yang bersangkutan ini datang ke Indonesia ini memang ke Lombok. Memang sasarannya pelaku curat, pencurian dengan pemberatan. Jadi mereka ini hunting, sekiranya duduk di salah satu mall yang ada di wilayah Lombok, mereka melihat WNA ini membuka bagasi kendaraan.
Nah, pada saat itu timbul itikat mereka untuk ngambil barang yang berada di dalam mobil tersebut. Selain mengamankan ketiga pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti hasil curat berupa 2 unit laptop dan 2 unit handphone. Inisial ketiga pelaku yakni EW warga Komering Ilir, Sumatera, JP alias Joni warga Lok Sumawe Aceh, dan Doni warga Sumbawa NTB. Ketiganya merupakan residivis. Para pelaku mengaku sengaja datang ke Lombok untuk mencuri dan berpindah-pindah lokasi dan berencana juga akan melakukan aksinya di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah pada event MotoGP, namun lebih dahulu digagalkan polisi di wilayah Bima, Pulau Sumbawa. Ketiga tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, menjelang perhelatan MotoGP 4 maskapai ajukan tambahan penerbangan di Bandara Internasional Lombok dan total tambahan sebanyak 44 penerbangan. Untuk mendukung perhelatan MotoGP 2023 di sirkuit Mandalika, 4 maskapai mengajukan tambahan penerbangan di Bandara Lombok. 4 maskapai tersebut diantaranya Garuda 26 penerbangan tambahan, Citylink 4 tambahan penerbangan, Super Airjet 4 penerbangan, dan Air Asia 6 tambahan penerbangan sehingga total tambahan sebanyak 44 penerbangan. 44 tambahan penerbangan akan mulai diberlakukan pada periode 10 hingga 17 Oktober 2023. Selain itu, penyesuaian operasional bandara menjadi 24 jam yang hanya 14 jam. 44 tambahan penerbangan. Nah, ini kemungkinan bergerak terus. Ya, kita doakan supaya bergeraknya ke arah yang positif ya, menambah gitu kan. Karena dengan begitu harapannya kegiatan atau event MotoGP ini akan semakin meriah. Sementara itu, terkait peningkatan penumpang saat ini, Angkasa Pura I Bandara Lombok mengklaim jumlah penonton masih normal, namun peningkatan signifikan diprediksi dimulai pada H-1 dengan jumlah di atas angka 8.000 penumpang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. 253 dusun di 8 kecamatan di Lombok Timur alami krisis air bersih akibat El Nino. Pemda setempat telah meningkatkan status kekeringan dari siaga menjadi tanggap darurat kekeringan. Petugas BPBD Lombok Timur menyalurkan bantuan air bersih ke warga terdampak kekeringan di wilayah Cerowaru, Lombok Timur. Akibat dampak El Nino, bencana kekeringan semakin meluas di 253 dusun di 8 kecamatan di Lombok Timur, termasuk yang paling parah adalah Kecamatan Cerowaru dan Keruak. Sejak peningkatan status tanggap darurat kekeringan pada 15 Agustus 2023, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 254 tangki untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Saat ini masih berlangsung, artinya semenjak tanggap darurat ditetapkan oleh Pak Bupati tanggal 5 September 2023, sekarang sudah berjalan kurang lebih 20 hari. Jumlah tangki yang kita salurkan bantuan kepada masyarakat kurang lebih 254 tangki yang sudah kita distribusikan, meliputi kurang lebih 120 tangki di Kecamatan Cerowaru, 80 tangki di Kecamatan Keruak, selebihnya masing-masing di 6 kecamatan itu masing-masing beberapa tangki, 2-3 tangki sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Kemarau akibat El Nino diperkirakan masih panjang hingga akhir tahun 2023. Karena itu langkah mitigasi bencana sejatinya harus dipersiapkan dengan baik, terutama oleh pemerintah daerah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat keluarkan seorang staf lantaran terlambat menghadiri saat pelantikan penjabat Sekda Nusa Tenggara Barat. Insiden diusirnya salah seorang staf saat pelantikan pejabat Sekda NTB oleh pejabat Gubernur NTB karena terlambat datang. Dalam prosesnya, salah seorang staf datang terlambat, akibatnya pejabat Gubernur NTB meminta Pol PP untuk mengusir staf tersebut agar kegiatan dapat berjalan lancar. Adapun staf tersebut merupakan salah satu karo administrasi pembangunan Sekda NTB. Ia pun secara sukarela meninggalkan ruangan pelantikan setelah berdebat dengan pihak Pol PP. Usai dilantik, pejabat Sekda NTB Fathur Rahman menyampaikan masih banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah baginya untuk diselesaikan demi pembangunan NTB ke depannya. Yang kita lakukan pertama juga jangka pendek ini berkaitan dengan kesehatan, melakukan normalisasi tata kelola maritim keuangan khususnya, termasuk dengan melakukan formulasi dan sebagainya, melihat dari sisi tata kelola yang baik dari aturan yang ada. Sementara itu, Karo Administrasi Pembangunan Sekda NTB Abdul Wahid melalui pesan tertulis menyampaikan permintaan maafnya lantaran ketidaknyamanan yang timbul atas insiden tersebut. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat ambil sampel air sumur warga yang diduga tercemar BBM untuk dilakukan uji di laboratorium. Sebanyak 30 sumur warga di Dusun Yorgading, Desa Montong Are, Kediri, Lombok Barat diduga tercemar BBM jenis Pertalite. Dinas LHK setempat langsung turun ke desa setempat untuk mengambil sampel air sumur warga untuk diuji laboratorium.
Petugas dari DLHK mengambil sampel di 5 sumur warga dan di tangki penampungan BBM di SPBU 008 tersebut. Kadis LHK Hermansyah menegaskan, petugas dari DLHK telah turun dan telah melakukan pengecekan serta telah mengambil air sumur warga sebagai sampel untuk diuji di laboratorium. Hasilnya tercemar oleh BBM dan hari itu juga kami langsung menurunkan tim dari UPT Lab LH Lombok Barat untuk melakukan pengambilan sampel. Dan hari ini juga langsung tim turun juga mengambil sampel untuk yang kedua kali dan langsung mengecek apakah ada kaitan dengan SPBU yang ada. Nah sejauh ini hasil daripada pengambilan sampel air sumur ini masih diuji di Lab LH. Belum keluar, insya Allah mungkin besok sudah keluar. Pihak Dinas LHK Lombok Barat menghimbau warga lebih waspada dan jangan mengambil langkah yang akan membahayakan mereka. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya kami hadirkan tentang informasi tradisi Manutu. Informasi selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Karawai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman.
Pemirsa, masyarakat Karangbajo, Kecamatan Bayan, Lombok Utara memiliki tradisi menutu yang merupakan tradisi turun-temurun warga setempat dalam merayakan Maulid Adat. Dan tradisi ini dilaksanakan di hari pertama Maulid Adat Bayan. Berikut laporan selengkapnya. Berbeda dengan perayaan Maulid Nabi umumnya, nuansa ritual adat masih dipegang teguh oleh masyarakat Bayan. Maulid Adat Bayan merupakan sebuah tradisi unik yang menggabungkan unsur Islam dan adat lokal dengan berbagai prosesi upacara adat yang sakral. Masyarakat Bayan tidak hanya menunjukkan kecintaan dan penghormatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka juga menjaga dan melestarikan tradisi warisan leluhur mereka. Maulid Adat Bayan bukan hanya sekedar perayaan maulid biasa, tetapi bagian dari warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Bayan dan Pulau Lombok secara umum. Persiapan Maulid Adat Bayan cukup panjang dan unik. Jauh sebelum Maulid tiba, masyarakat Bayan yang memiliki hajatan khusus telah mempersiapkan berbagai hal untuk menyambut hari kelahiran Rasulullah SAW ini. Rangkaian kegiatan dimulai sehari menjelang Maulid yang telah ditentukan tiba. Berbagai prosesi kegiatan ritual adat mulai dilakukan seperti prosesi kayu ai, sembe, dan menutu. Kayu ai adalah prosesi adat pengumpulan hasil bumi dari warga yang memiliki hajatan untuk diserahkan kepada Mak Loka atau Inan Gumi. Hasil panen itu kemudian disimpan di dalam kampung. Saat prosesi kayu ai, warga biasanya akan menuju kampung melalui gerbang khusus untuk mengantarkan seserahan berupa hasil bumi, hasil ternak, dan sebagainya untuk diserahkan kepada Inan Meni. Kemudian mereka akan mendapatkan sembe dari Mak Loka. Proses acara Maulid Adat ini bisa kita bilang itu selama 2 hari, dimulai dari hari pertama yaitu kayu ai, di mana hari pertama atau kayu ai ini adalah merupakan waktu untuk mempersiapkan, mengumpulkan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses acara puncak, yaitu besok. Nah, jadi acara kayu ai itu sendiri meliputi bagaimana tentang seperti yang saya sebutkan tadi adalah mengumpulkan sarana dan prasarana, kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat ataupun halayak secara umum untuk datang menghaturkan kelebihan rezeki, karena di sini kita sifatnya sosial, tidak ada yang dibeli ataupun tidak ada yang diminta. Proses selanjutnya adalah Inan Meni akan memimpin sejumlah wanita untuk berjalan beriring membawa hasil bumi keluar dari dalam kampung menuju lokasi menutu. Menutu adalah proses penumbukan padi secara tradisional yang dilakukan serempak oleh para wanita di sebuah tempat terbuka. Alat yang digunakan berupa lesung panjang dari kayu yang disebut rantok bele, lalu kemudian ditumbuk menggunakan tongkat bambu. Dalam proses ini, para wanita yang boleh ikut menutu adalah mereka yang sedang dalam keadaan suci saja atau tidak sedang datang bulan. Alasannya untuk menjaga kesucian semua peralatan dan bahan-bahan makanan lainnya yang dipersiapkan untuk upacara adat. Proses menutu dalam prosesi Maulid Adat Bayan biasanya diiringi dengan tabuhan gendang dan musik gamelan khas suku Sasak Bayan yang menciptakan suasana semarak namun tetap sakral. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Kuno Bayan di Lombok Utara memiliki cerita dan sejarah panjang bukti masuknya Islam ke Pulau Lombok, menjadikan masjid ini begitu sakral oleh masyarakat. Dan untuk dapat masuk ke areal pelataran masjid, masyarakat biasanya harus diberikan tanda di dahi atau dalam bahasa Sasak itu disebut dengan sembe.
Siapa yang tidak mengenal Masjid Kuno Bayan yang terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang sudah berdiri sejak abad ke-15. Masjid Kuno Bayan Belik kerap dikunjungi oleh para peziarah muslim sebagai bangunan cagar budaya. Masjid yang satu ini memang masih tampak begitu asli dan otentik. Pintu masjidnya tidak pernah dibuka tiap saat karena hanya pemuka-pemuka agama saja dari perwakilan tiap daerah yang boleh masuk ke dalam masjid. Hal itu juga dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial dari umat muslim di Lombok. Oleh sebab itu hanya pemuka agama saja yang boleh masuk untuk mewakili masyarakat dari daerah asalnya. Bagi masyarakat yang ingin melihat saksi sejarah masuknya Islam ke Pulau Lombok ini harus seizin pemuka agama setempat. Biasanya para pengunjung atau peziarah yang datang sebelum memasuki pelataran masjid harus diberikan tanda di dahi atau dalam bahasa Sasak disembe sebagai wujud penghormatan kepada yang kuasa serta para leluhur serta adab dalam memasuki masjid. Kalau sembe bukan sembarangan orang sebenarnya. Siapa yang dianggap tetua? Contoh seperti saya misalnya ya, kadang saya dekat dengan Masjid Kuno, kemudian fungsi saya sebagai pemangku di Bayan ini, di Karang Sholat namanya, ya saya juga boleh dipanggil, atau kalau mau pakai sembe, kalau yakin, harus yakin ya, karena menandakan bahwa kita hormat kepada adat, ya, hormat kepada leluhur-leluhur yang menerima agama, sehingga berdirinya masjid di tempat ini gitu. Selain pemberian sembe, Raden Gendarip menyebut untuk masuk ke dalam areal masjid juga harus diatur busana atau pakaian yang dikenakan, setidaknya mengenakan pakaian adat seperti kain, sapu, dan bebet. Sementara itu, Kepala Desa setempat menyebut masyarakat yang berkunjung belakangan ini memang mengabaikan adat tersebut. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pengunjung akan adab ketika masuk ke dalam areal masjid. Di samping kita memahami bagaimana kita harus berbuat untuk kemakmuran masyarakat kaitannya dengan pemerintahan, di situ pula kita harus kolaborasikan dengan bagaimana kita bisa hidup di tengah masyarakat adat. Dalam hal ini ada di Desa Bayan ini sendiri sebagai ikon Kabupaten Lombok Utara. Dengan adanya keberadaan Masjid Kuno ini sekali lagi sebagai ikon Kabupaten Lombok Utara, dan Masjid Kuno ini masjid tertua di Pulau Lombok. Kemudian di masjid ini pula tempat para masyarakat adat untuk melakukan ritual-ritual, di mana ritual itu adalah seperti halnya dengan maulid adat, ngaji makam, lebaran tinggi, lebaran pendek, dan acara-acara ritual lainnya. Untuk diketahui, Masjid Kuno Bayan Belik disebut sebagai masjid tertua di Lombok di tahun 1993. Masjid ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan dilindungi pemerintah. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tentang Masjid Adat Bayan tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Korea Hafiza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.